Bersaudara sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu saudara yang saya cintai, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hadir di sini tentu hanya ada satu alasan, bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa beberapa hari yang lalu kakak, adik, mama, oma kekasih kita yang sering kita sapa Acivina telah Tuhan ambil kembali. Tentu banyak cerita sebelumnya sampai pada titik Tuhan ambil hambanya kembali. Tetapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 lalu ayat yang ke-22. Saya baca, Bapak Mama perhatikan dengan baik. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang terakhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Bapak Mama sekalian yang diberkati Tuhan, ucapan syukur salah dimengerti banyak orang. Banyak orang berpikir ucapan syukur itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang berbahagia. Contoh, kalau kita anak wisuda pasti kita datang ke pendeta, bilang, Bapak pendeta, Mam pendeta, nanti 2 hari lagi anak yang di Jawa wisuda, jadi nanti 1-2 hari dia sampai di sini, lalu Bapak pendeta tolong dulu bikin ibadah syukur. Karena sesuatu itu baik. Lain cerita ketika kita berhadapan dengan peristiwa model begini. Peristiwa model begini ini jarang orang mau berterima kasih. Dan saya belum pernah mendengar ada orang yang depo anak celaka lalu dia bilang, Bapak puji Tuhan kemarin laki-laki yang besar kaki patah jadi puji Tuhan. Jarang. Kenapa? Karena manusia selalu suka dengan sesuatu yang baik. Manusia hanya bisa berterima kasih kalau dia mengalami sesuatu yang baik. Tapi ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, biasanya dia marah. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau baca konteks daripada latar belakang ayat ini jelas, Ayub bukan menghadapi sesuatu yang baik. Satu, kalau kita hubungkan ke zaman sekarang, bisnisnya hancur. Karena usaha dia di peternakan, yaitu unta, sapi, binatang semua habis. Pada zaman itu ukuran orang kaya adalah punya banyak binatang. Jadi sisi yang lain dia adalah orang yang sukses luar biasa. Tetapi pada waktu itu Alkitab mengatakan binatang-binatangnya habis. Tapi kalau saudara baca tadi, kata selalu keluar dari mulut Ayub adalah terpujilah nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, itu dari sisi luar Ayub. Sekarang sisi dalam. Ada anak-anaknya yang meninggal. Bukan 1, bukan 2. Kadang-kadang kita 2 saja kita sudah seperti mengeluh dalam hati, Tuhan, kenapa Tuhan begini, beta kecewa. 2. Tapi kalau Bapak Ibu baca anak-anaknya semua mati. Tapi sekali lagi muncul dari mulut Ayub, terpujilah nama Tuhan. Saya coba bawa kita pelan-pelan. Kalau begitu, manusia ini memang pada dasarnya tidak suka yang namanya kesukaran. Sulit dari mulut kita untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan sesuatu yang susah. Bapak Ibu, kenapa saya bawa ini untuk kita mengerti. Kehilangan orang yang kita cintai itu bukan hal gampang. Ya, jangankan mereka meninggal. Mereka sakit saja kadang-kadang kita pilih ya, kalau dong terlalu parah, air mata jatuh. Kesian desu parah sekali. Belum mati. Tetapi saya bawa kita bahwa apa itu ucapan syukur, sikap yang model bagaimana yang disebut
ucapan syukur. Bapak Ibu, sekali lagi, seperti biasa saya suka khotbah dan saya suka kasih tema. Dan tema hari ini adalah hidup ini hanyalah sebuah titipan. Saya kasih tema adalah hidup ini adalah titipan. Semua yang kita punya ini adalah apa? Titipan. Nama besar titipan. Kenapa titipan? Karena tadi Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berarti kesimpulannya sebenarnya ayat itu saya bicara hidup ini hanya titipan. Harta itu titipan, Bapak Ibu. Tubuh kita ini titipan. Makanya maaf ya, kenapa saya sebut titipan? Makanya kita pun rambut dulu masih muda itu tebal minta ampun. Setelah kira-kira musuh 30-40, dia mulai mengkilat dari depan, alias mulai botak. Titipan. Dulu masih muda, mama pun senyum lebar luar biasa. Mama sekali senyum, bapak tegai memang. Tapi setelah umur 40 tahun, mama mau senyum pakai tutup dengan tangan. Kenapa? Sombong. Titipan. Jadi mama jangan terlalu bangga dan sombong bilang begini-begini masih awet. Ya, saya ini kita di kadang-kadang hanya menang casing saja. Casing kelihatan mantap, majalah lutut tagoyang semua, sakit. Hidup ini apa? Titipan. Rambut hitam saja titipan. Masuk 40, saudara mau cat pakai cat dari Amerika juga tetap keluar ujung atas hitam, ujung bawah putih. Titipan. Ada amin. Jadi semua itu adalah titipan. Nah, kalau menyadari hidup ini titipan, maka ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada kita supaya kita tahu diri bahwa hidup ini titipan. Jadi mama dong boleh menangis, kakak adik boleh menangis, kita kehilangan orang yang kita cintai. Tapi harus sadar, Acivina itu titipan. Titipan bagi suami, titipan bagi anak-anak, spesial. Titipan bagi keluarga Oe Matan. Kita ini titipan. Jadi kalau dia ambil kembali, tak usah marah. Kalau Tuhan ambil kembali, tak usah marah. Nah sudahlah, saya mau menyampaikan 4 hal tentang sikap bersyukur kalau kita sadari hidup ini adalah titipan. Yang pertama, saya mau sampaikan dari ayat ini, bahwa kenapa hidup ini titipan dan sikap apa, sikap syukur bagaimana yang harus kita lakukan. 1, sadari bahwa yang kita punya ini semuanya datang dari Tuhan. Pertama, orang yang bersyukur itu dia sadar semua ini semuanya datang dari apa? Tuhan. Makanya tadi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Berarti kita harus sadari, orang bersyukur itu harus sadar dari mana kita dapat semua. Dari Tuhan. Suami kita dapat dari Tuhan. Istri kita dapat dari Tuhan. Jadi kalau dia ambil, jangan tahan. Kalau bapak mama pi Kupang, biasa Natal-Natal itu saya lihat orang banyak pergi ke satu tempat di kota Kupang namanya Suba Suka. Kenapa Suba Suka? Karena murah meriah. Kalau ada yang gengsi-gengsi, dia agak tapele-tapele masuk Suba Suka. Karena itu pakaian paling murah. Tapi kalau bapak mama udah masuk, biasanya dong bilang taruh tas di sini ya, mama taruh tas di sini. Baru mama dong masuk di belanja. Pulang baru ambil mama dong pun tas. Betul ya? Betul ya? Nah, papa mama dong kalau pulang ambil tas, kira-kira yang jaga tas mati. Waktu mama dong bilang mana dong tas, tadi bertitip di satpam sih. Lalu satpam bilang gila kok, sutitip nak ambil kembali. Kira-kira mama dong marah tidak? Saya pikir bukan hanya marah. Itu satpam pun baju bisa saudara lepas. Karena itu saudara pun. Karena itu saudara punya barang. Jadi kalau satpam marah, itu saudara pasti marah. Demikian. Kalau saudara pergi Ramayana, Lipo di Kupang, parkir oto, apalagi oto mahal. Habis parkir,
Kita keluar, kita hanya bayar 3.000 atau 5.000. Tapi yang jaga di muka sana bisa bilang, tua bangka satu, kenapa ambil itu oto? Tidak bisa. Titip di tukang parkir. Tukang parkir paling hanya bisa bilang mundur, 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 mundur. Sampai situ dia bilang stop, di sini stop. Ya. Tetapi waktu pulang, tukang parkir sudah akan marah saudara waktu saudara ambil kembali ikan itu saudara punya. Titip saja. Demikian kadang-kadang kita ini ketawa ya, dengan saya lihat ada beberapa senyum dengan begitu, tapi sebenarnya kita kadang-kadang tidak adil. Kita bagikan tukang parkir dan penjaga suka. Waktu diambil ketemu anak yang paling cantik mati tabrakan atau mati sakit, kita bilang Tuhan, aduh kok dia masih kecil, ini agak besar sedikit. Kita marah, padahal itu titipan. Sekarang saudara lihat ya betapa tidak adilnya kita. Kita pembarang yang ada di dunia, orang ambil hanya titip, kita ambil marah. Tapi Tuhan ambil dia pembarang, ada lucu. Manusia ini marah dengan Tuhan. Bapak, kenapa kau Bapak ambil bepo laki? Bepo anak masih kecil-kecil. Padahal selama hidup dia kutuk bepo laki. Apalagi kalau dia laki kesakiti, dia bilang Bapak mati lebih baik. Tapi Bapak mati, dia menangis paling besar. Itu Bapak di sana ada ketawa sambil goyang kepala. Mama di sebelah mana kasih tahu. Tapi lihat, kita ini marah, padahal itu bukan punya kita. Betul ya? Ayub sadar, Tuhan yang kasih, maka Tuhan punya hak ambil. Jadi bukan mata lebar-lebar ya. Ada mama-mama lagi menangis, ada gayanya. Iya, dia menangis ada gayanya, sehingga ada di orang saya itu bilang, tadi dia mama tua menangis, tapi makarareo. Dia pun kawan datang dia selfie. Tapi maksud saya begini, maksud saya begini Bapak Mama. Kan orang menangis, orang mati ini saya pendeta jadi banyak gaya. Ada yang menangis terseduh-seduh hanya lap air mata. Ada yang karena itu kebaktian pemakaman, jadi sebelum kebaktian pemakaman dia pakai badak tabal. Jadi pas dia menangis, walaupun dia sedih air mata semua lompat keluar, tapi dia tahan. Kenapa dia tahan? Karena dia takut ini badak meleleh. Tapi yang paling parah adalah ini. Ada mama-mama yang menangis bilang, Bapak kenapa Bapak mati? Tinggal 2M. Woi, jadi ada orang marah bilang. Jadi ada orang habis kebaktian ucapan syukur, habis orang tanya, Mama, kenapa 2M juga Mama masih menangis? Bukan, lu tahu tidak? 2M itu 2 manusia alias 2 anak. Satu nama Martin, satu nama Markus. Potong susu salah baik Tuhan mati lagi. Sonkas tinggal apa-apa, hanya 2M, 2 manusia. Tapi kita pun gaya menangis banyak. Tapi intinya mau menangis model apa? Ingat, hidup ini titipan. Ya, coba lihat di sebelah. Saya selalu bilang di mana-mana. Semarah-marahnya kita, jangan terlalu simpan pasangan hidup pun kesalahan. Kadang-kadang kita lihat kita bab tua bilang, tua satu, kapan kau dia pulang? Terlalu bikin sakit hati. Tapi jangan nanti dia mati, besok rugi banyak orang. Sudah, yang pertama orang yang bersyukur tahu bahwa hidup ini adalah apa? Titipan. Dan kalau orang sadar itu semua dari Tuhan. Ya. Mama dong lihat, waktu coba Mama dong pulang, banding-banding Mama dong foto yang sekarang ini dengan Mama dong foto waktu SMA jauh. Kenapa jauh? Dia titip cantik itu hanya umur dari 0 sampai ya kira-kira 30, 35 semua keren. Serius, jadi tahu terlalu sombong-sombong dengan semua titipan. Yang kedua, syukur itu berhubungan dengan sadar bahwa semua adalah hak Tuhan. Jadi kalau tadi itu adalah semua dari Tuhan, kedua, semua adalah hak Tuhan. Tadi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Berarti kalau saya tambah kata hak, Tuhan yang punya hak memberi, tapi Tuhan yang punya hak ambil. Harus sadar itu. Kita punya juga kewajiban adalah terima. Tapi kita juga punya kewajiban kasih kembali. Jadi haknya Tuhan. Dia mau bikin apa ini hidup?
Tak usah protes banyak. Tapi kita kadang-kadang suka protes. Kenapa ya beta pemuka ini iko beta pembain nenek? Kenapa kau beta pemuka sana gagal ke beta kawan dong? Ya memang diproduksi dari sana si model begitu. Lu mau tapa model apapun jelek ya tetap jelek. Ya kalau dia nenek gagal sedikit-sedikit saja. Tetapi maksud saya begini, hak semua ini dari Tuhan. Amin. Amin. Mama-mama itu kalau bertengkar lelaki dia kalau sudah bilang begini, bepo hak kenapa? Bepo hak lu mau apa? Maka kalau dia sudah bilang dia hak, tak usah tahu om banyak-banyak lagi. Itu baru manusia bilang dia hak saja. Ya kan kalau mama-mama kalau kecil bilang bepo hak kenapa? Bepo om banyak kenapa? Bepo hak. Nah kalau hak itu katanya antara perempuan dengan laki-laki itu hak yang paling tinggi adalah wanita. Anda lihat Sakita Puspatu itu biar boning dia punya hak paling begini. Tapi wanita punya hak begini. High heels. Jadi katanya memang wanita itu dia punya hak itu lebih tinggi daripada laki-laki. Makanya dia kalau jalan itu saudara lihat. Dia sudah menunjukkan dari sikap luarnya. Dengan sepatu dia sedang bilang, ingat laki-laki lu punya hak di bawah. Beta punya hak lebih tinggi. Tapi maksud saya gini, ini hanya ilustrasi. Di dalam hidup kita kadang-kadang kita ambil haknya Tuhan. Contoh kita ambil haknya Tuhan ya. Belum mati tapi sudah mau mati. Yang bunuh-bunuh diri di jembatan Liliba itu namanya ambil haknya Tuhan. Yang kasih nyawa itu Tuhan. Yang boleh ambil itu Tuhan. Bukan by God. Mama dong paham sampai sini ya. Jadi jengkel-jengkel jangan bilang Tuhan lebih baik mati. Ya kalau pikir begitu masih normal karena beban terlalu banyak. Tapi kalau mama do akhirnya minum baygon itu namanya ambil haknya Tuhan. Yang bisa ambil nyawa seseorang Tuhan Allah. Jadi kalau ada yang pakai suanggi bilang ini satu sikat sandia. Lalu saudara ambil, saudara hati-hati. Saudara berlawanan dengan Tuhan Allah. Yang punya hak adalah sekali lagi apa? Tuhan Allah. Tapi kita ini kadang-kadang mau ambil haknya Tuhan. Kematian kita mau ambil. Sampai-sampai kita terlalu susah kita bilang Tuhan, kira-kira makan tak salah apa kok mati sih lebah. Tapi lucunya manusia itu kepingin mati, tapi takut mati. Betul tidak mama dong? Kadang-kadang kita sudah dalam keadaan stres, pengen mati. Tapi takut mati. Contoh, saudara-saudara lihat, orang Susaki banyak itu. Saya minta maaf ya, saya cerita lucu, saya Bu Ipar ini. Civina ini. Dia ya manusia, saya tanya Civina, Saki banyak ini takut mati kok. Saya karena pendeta jadi saya mau psikologinya supaya tahu. Dia bilang duh paye beta takut. Dia panggil saya paye beta takut. Oke. Kita berdoa habis. Istri saya tanya mau makan apa. Lalu dia bilang kalau bisa es buah kok. Ada kulit kambing enak, saya kasih datang. Ini dia ini manusia. Kepingin takut mati, kepingin mati. Tapi kalau maka enak datang kita bilang, kalau bisa tunda lah. Itu terbukti dari dokter bilang, mama ini kolesterol saya naik, jadi kalau bisa saya kasih kurang sedikit. Kita takut mati, makanya kita datang dokter. Tapi sampai di rumah daging saya kita bilang, sudah dalam nama Yesus saya makan lah, pasti Tuhan tolong kita. Nah, sekali lagi hak manusia itu boleh, tetapi kita harus tahu batasannya. Saya selalu bilang, mama-mama selalu stres dan bahasa yang keluar pasti negatif, yaitu selalu kata ini, lebih baik mati, sambil ekspresi, Pak Pendeta, lebih baik mati. Kenapa? Dia mau kasih tahu bapak, maksudnya sebut bapak, hanya karena setelah lu menangis dia bilang, sudah tahu ini mbak ini siapa? Mbak yang ada di atas itu bapak maksudnya. Baru terang bapak Tuhan. Lalu dia bilang, lalu Pak Pendeta bilang, sabar ya mama, sabar. Itu yang tadi saya bilang. Dia bilang, lebih baik mati saya. Tapi heran, setelah pendeta pulang dia pergi pasar. Dan ketika dia jalan sampai di jalan, ojek hampir lari dia. Lalu dia berteriak, kalau beta mati bagaimana? Beko satu.
Kalau saya ada, saya bilang, kok tadi mama bilang lebih baik mati. Ojek semua Tuhan pakai mah, saudara marah deh. Manusia itu kepingin mati, tapi sebenarnya takut mati. Sudahlah, kita tidak bicara hak, tapi syukur artinya kita sadari hidup ini haknya Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, saya bilang ada 4. Biasanya 4 ini habis jam 7 malam lah. Tapi yang ketiga, saudara, saya mau ajar kita bahwa tadi saya bilang bahwa sadar bahwa hidup ini semua juga hanya titipan. Tadi saya sudah omong. Yang ketiga, orang yang sadar bahwa hidup ini titipan, dia melakukan 2 hal. Persis seperti Tuhan. Tuhan itu kasih apa? Tuhan kasih, Tuhan ambil. Manusia yang tahu bersyukur itu begitu. Dia tahu dia pernah menerima, dan dia harus tahu bisa memberi. Ingat, orang yang tahu bersyukur itu bukan hanya orang yang tahu terima. Tapi orang yang tahu bersyukur itu persis seperti sifat Tuhannya. Dia kasih, dia ambil. Atau kalau kita terjemahkan diri manusia, orang tahu bersyukur itu bukan hanya tahu terima, dia tahu memberi. Amin. Lalu kita bilang, model bagaimana supaya saya bisa memberi? Paling gampang, saya tahu seomong uang. Tahu seomong uang, uang terlalu berat. Kita omong, kita pun napas. Kalau Tuhan kasih kita napas, pakai ini napas untuk kasih kembali kepada Dia yang kasih ini napas. Betul ya? Maaf. Kita bilang nih kita tahu bersyukur, tapi sampai kita tidak tahu bersyukur. Hari Minggu, maaf, banyak orang sibuk cari uang, sampai lupa datang cari Tuhan. Padahal kita dapat dari siapa? Dari Tuhan. Napas dapat, hidup dapat, sehat dapat. Tapi hari Minggu, ke tempat piknik lebih utama daripada cari Tuhan. Biasanya kalau mama don diam, kini mama don tersinggung. Tetapi mau tidak mau ini fakta. Kita dapat dari Tuhan, tapi sayang kita tidak kasih untuk Tuhan. Amin. Amin. Dulu belum kawin kita berdoa, Tuhan kasih jodoh. Biar dia hitam juga, apa? Yang penting dia bernafas. Tapi setelah kita dapat, kita alasan banyak sekali untuk bisa datang pada Dia. Hidup ini anugerah, hidup ini kesempatan. Kesempatan kita adalah bukan hanya cari uang, kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Mama, ini yang terakhir, lalu kita akan berdoa. Bapak Mama dengar baik-baik, Bapak Mama dengar baik-baik. Yang terakhir, orang yang bersyukur itu orang yang tahu diri untuk tidak menyakiti dia yang memberi. Atau tadi saya bilang, bahasa saya adalah orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tidak akan melukai orang yang menitipkan sesuatu dalam hidup kita. Siapa yang titip hidup kita? Tuhan. Siapa yang titip berkat dalam hidup kita? Tuhan. Siapa yang titip keluarga dalam hidup kita? Tuhan. Kalau begitu jangan lukai dia yang titip ini hidup. Ayat terakhir dia bilang begini dalam ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Lihat. Sebenarnya Ayub punya alasan marah. Kenapa? Anaknya mati banyak. Usahanya hancur. Dia punya kesempatan marah sama Tuhan. Tapi dia tidak memilih. Dia, Alkitab bilang, mulutnya saja dia tidak bikin dosa untuk bikin sakit hati. Yang kasih itu, yang tadi itu. Karena dia sadar hidup ini apa? Titipan. Banyak kali kita ini melukai Tuhan. Sebagai tukang titip itu kita marah dia dengan sikap dan dengan mulut kita. Bapak Ibu, itulah poin yang terakhir. Tapi saya mau singgung tentang hidup ini adalah titipan yang terakhir. Hidup ini adalah, tadi saya singgung apa? Hidup adalah titipan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu parkir mobil tadi saya bilang di satu tempat parkir, tentu harapan Anda adalah satu, mobil itu sebagaimana taruh dia di situ, pulang dalam keadaan seperti itu. Betul ya? Yang kedua, mobil itu tidak boleh hilang. Kalau hilang, saudara akan tuntut. Apalagi kalau mobil itu mahal. Saya terjemahkan dalam hidup kita. Saya mulai dari anak-anak. Dengar baik-baik anak-anak. Saya sebagai hamba Tuhan yang pernah melukai hati orang tua saya. Saya harus jujur, saya pun bisa melukai saya pun papa dan saya pun mama. Dan saya harus sadar bahwa sekarang saya sadar.
Saya banyak melukai mereka. Tapi jujur, walaupun kita nakal-nakalkan waktu mereka meninggal, kita sedih, kita menangis. Lalu kita bilang, "Mama, beta minta ampun." Sambil menyanyi lagu ampun. Beta belum balas mama. Mama pun sampai show dulu. Lalu orang-orang dalam tenda menangis. Tapi kalau mama itu masih hidup, dia bisa bangun kembali. Dia bilang, munafik. Kenapa saudara? Saya lihat tadi malam ada di satu tenda duka, tahu di mana. Dia menyanyi ini lagu. Tapi saya tahu persis itu anak-anak pemodel. Dan buku kaca sebagian orang yang meninggal itu sakit sampai mati mungkin. Lalu dia menyanyi Sio Mamai. Bapak Ibu lihat, kalau ada anak sadar bahwa mama itu titipan Tuhan, jaga mama po hati baik-baik. Saya minta maaf ya, kita orang NTT ini miskin-miskin, tapi nanti dia pun kubur lebih dari dia mama per rumah. Tidak salah. Tapi menurut saya selama dia hidup itu lebih penting daripada lu bikin kubur mau 3 lantai kok. Sedangkan waktu dia sakit dia minta bakso, saudara bilang sana ada uang. Nanti dia mati baru saudara bilang bikin dia pun kubur bagus biar mama tua merasa dihormat. Pelai. Salah besar. Dia titipan, jaga dia baik-baik. Kalau engkau anak sadar bahwa mama bapak itu titipan, jaga dong baik-baik. Jangan sumati baru menangis. Menangis ini salah. Tapi itu kemunafikan yang sangat besar. Saya lihat banyak orang menangis besar-besar. Tapi mama suruh beli vicin garam, susah minta ampun. Mati baru bilang, "Sio, mama." Untuk kau desain bangun dari kubur dia bilang apa? Ya tapi ini fakta. Nah, bapak, mama jawab gitu. Suami itu apa? Suami itu apa? Titipan. Tadi saya bilang jangan marah-marah. Ada cerita lucu yang saya mau kasih dengar saudara. Supaya istri-istri jangan terlalu simpan dendam amarah yang luar biasa pada suami. Ya bapak masalahnya ulang-ulang dia bikin salah. Dia bilang minta maaf. Besok kasih maaf sentak berapa kali. Jadi katanya ada pasangan suami istri yang istrinya itu selalu berdoa begini. Tuhan kan ada kriteria. Hidung mancung, mata besar, ya agak kumis-kumis tipis sedikit. Lalu semua. Yang satu yang dia bilang Tuhan, tapi yang satu ini tidak boleh. Bepu suami kalau Tuhan kasih bepu suami ini, satu beta sudah suka kalau bepu laki itu ngorok. Tapi yang tadi saya bilang haknya Tuhan, dia mau kasih ngorok kah? Talinya besar kah? Itu haknya Tuhan. Lalu Tuhan kasih dia pasangan hidup yang tidurnya ngorok. Malam-malam tidur malam pertama, istri bilang, "Seroja pun suara juga kalah." Sebab orang ngorok itu versinya banyak. Ada yang ngalak. Mama-mama yang ketawa berarti pengalaman dari orang di samping. Jadi karena terlalu ngorok, tapi karena sudah terlanjur kan, di depan gereja, di depan pendeta kan kita berdoa. Suka duka. Duka pertama di hari pertama ini. Dengar dia pengorok ini. Jadi dia bilang, "Tuhan kalau boleh. Tuhan suka semua, beta senang. Yang ngorok ini beta belum bisa terima Tuhan." Jadi hari pertama dia pikir coba-coba menyesuaikan lah. Tidur malam tidak bisa. Hari kedua tidak bisa. Hari ketiga tidak bisa. Hari keempat dia tidur turun di bawah. Suami bang, "Kenapa mak?" Karena dia takut baru menikah kan. Takut melukai suami. Dan sana apa-apa. Bisa mau ganggu bapak pun tidur. 1 bulan kemudian Susun bisa karena dia pun darah Susun stabil, tidur tidak betul. Lalu dia bilang, Tuhan ambil dia bersuara. Ngorok itu mengganggu sekali. 1 bulan baru nikah. Tiba-tiba dia laki mati. Lalu dia menangis. Bapak
kenapa Bapak pulang? Tuhan jawab, dan beta su ambil dia pun suara sekaligus dia pun orang. Maksudnya Tuhan ambil dia pun ngorok satu kali dia pun orang. Lalu dia baru sadar. Dan dia bilang gini, Tuhan, Neo, kalau Tuhan kasih 02, kan soal laki supaya tidak boleh ke 02. Kalau Tuhan kasih 02, mau dia pun ngorok model apapun dia akan terima. Karena pengalaman. Nah, karena ini istri pendeta, maka ini pendeta ibu begini. Pendeta bilang begini, ingat ya, kalau suami kasih, ternyata suami kasih kedua ini sama lagi. Bahkan agak banyak variasi di pengorok. Terlalu banyak variasi sampai dia tidak bisa. Tapi karena ingat Bapak tua nomor 1 dulu mati. Nomor 2 ini dia bilang sudahlah, dia mau ganggu-ganggu. Lalu dia masih terganggu. Suami kedua ini dia masih terganggu. Dia datang pendeta, bagaimana cara supaya beta ini sudah merasa terganggu dengan pendeta nasihat dia bilang begini, 1, karena dia orang gereja. Bapak mama udah biasa dia kami pun gereja karismatis, tepuk tangan, kadang-kadang menyanyi, kadang-kadang menangis. Jadi dia bilang begini saja, Bapak mama, kalau ngorok sebentar malam anggap saja itu doa. Maksudnya pokoknya kalau dia ngorok begini, oh itu artinya dia bilang Bapak di surga. Oh itu artinya terima kasih Tuhan. Dan kalau dia bilang, oh kau dahsyat luar biasa. Jadi pikir positif saja supaya lu bisa tidur. Dan benar dia pakai itu, dia bilang setiap kali dia ngorok dia bilang, Tuhan saya pun lagi memuji Tuhan. Nah maksud saya begini, saya hanya kasih lucu saudara, tapi intinya begini, bersyukurlah atas titipan. Kalau saudara bapak mulai sakit-sakit, rawat dia cepat-cepat, kasih tanya dia baik-baik. Ya, saya jujur ya, saya cerita ya tidak apa-apa omang. Saya pun kakak ipar mau meninggal, saya bilang sama saya istri, karena saya istri yang kelola keuangan dari keluarga, saya bilang minta apa kasih. Sampai yang saudara tahu bapak tua itu antara mati dan hidup di rumah sakit, mungkin orang yang berani kasih kami. Bismillah. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Ya. Jadi kalau lihat bapak tua sudah mulai sakit-sakit, bapak tanya memang, bapak mau minum apa? Tapi jangan tunggu dia mau sakit. Kadang-kadang kita ini orang Kupang ini kasih anak-anak itu makanan enak kalau dia sakit. Ya kan? Kalau anak-anak tidak bisa makan karena mama masak super mie setiap hari, kita kuti dia makan bodoh, makan. Kita tidak mau kasih keluar uang, kasih naik sedikit gado-gado sehingga dia ada versi-versi lain. Tapi nanti kalau sakit, kalau kita bilang mau bakso, kita tanya istri mau bakso, dia pun mama jawab semua lupain baru om. Jadi kita ini kalau sadar ini titipan, tolong kasih dia baik-baik, amin. Jangan kayak orang lain kok. Bapak tua pun sepatu itu, sandal itu, suputus sampai dia taruh paku. Tapi nanti dia mati sepatu yang terbaru di depung kaki, mau bikin apa? Kasih pakai dia sepatu, dia hidup. Lu lihat dia tenis paku lelem lagi dari bawah, saudara tidak tergerak. Tuhan memberkati, kiranya berkat kebenaran ini memberkati kita ya. Pulang, kenapa saya bikin sedikit lelucon supaya kita lupa sebentar, dan saya berharap lupa. Keluarga Imatan mungkin kecewa, luka, dari hari ini kita belajar, sudahlah Tuhan itu baik adanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.